Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2C akan mempresentasikan materi tentang media dan pertumbuhan mikroba dari mata kuliah mikrobiologi. Kami beranggota, yang pertama ada Najwa Ajahra, yang kedua saya sendiri Nida Jufia, dan yang ketiga Vina Mailani. Poin pembahasan yang akan kita sampaikan dalam presentasi ini ada 4. Yang pertama, kebutuhan mikroba, media kultur mikroba, pertumbuhan kultur mikroba, dan pengukuran pertumbuhan mikroba. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi, media, dan pertumbuhan mikroba. Untuk kebutuhan mikroba ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kimia dan juga fisika. Untuk kimia ini ada karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Kemudian ada trace elemen, oksigen, dan organic growth factors. Untuk fisikanya itu ada suhu, pH, dan tekanan osmotik. Next. Nah, kebutuhan fisik ini terbagi menjadi temperatur suhu dan suhu pertumbuhan. Untuk temperatur suhu, yaitu suhu mempengaruhi kinerja enzim pelaksanaan metabolisme. Kebanyakan optimum pada suhu ruang sebagian ekstrim. Nah, untuk suhu pertumbuhannya terbagi menjadi 3, yaitu ada minimum, optimum, dan maksimum. Untuk minimum, yaitu suhu yang paling kecil. Untuk optimum adalah suhu di mana mikroba tumbuh paling cepat, dan maksimum adalah batas atas suhu. Next. Kelompok utama berdasarkan suhu optimum terbagi menjadi 3, yaitu ada psikorofil, mesofil, dan termofil. Untuk psikorofil ini, mikroba yang menyukai suhu rendah, optimum pada suhu 4 derajat Celcius di atas 10 derajat Celcius, kemungkinan kecil untuk tumbuh. Contohnya yaitu Polarmonas vacuola. Untuk mesofil, mikroba yang sering dijumpai, suhu optimumnya 39 derajat Celcius. Untuk termofil, mikroba yang suka suhu tinggi, suhu optimumnya yaitu 60 derajat Celcius. Contohnya, Geobacillus steartromthermoplus. Next. Selanjutnya ada yang lebih ekstrim, itu terbagi menjadi 2. Ada hipertermofil, contohnya ada termokukus selar, optimumnya di 88 derajat Celcius. Untuk suhu titik didih mendekati titik didih 100 derajat Celcius. Minimumnya 60 sampai 70 derajat Celcius. Untuk suhu ruang, bakteri ini tidak akan tumbuh. Untuk hipertermopil itu contohnya ada Pyrolobus fumaril, untuk optimumnya ada di 106 derajat Celcius. Untuk pH, itu adalah derajat keasaman yang mempengaruhi stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Contohnya ada asidofil, neutrofil, dan alkalifil. Next. Nah, untuk acidofil ini memiliki pH sebesar 5,5. Contohnya Sulfolobus, Thiobacillus feroxidans, dan Lactobacillus. Lalu ada neutropil, itu pH-nya ada di 5,5 dan 8. Untuk contohnya ada Escherichia coli, Salmonella, dan Staphylococcus. Selanjutnya ada alkalopi, itu pH-nya ada di 8 dan 11,5. Untuk contohnya ada Vibrio solere, Bacillus alkalopilus, dan Natronabacterium. Next. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik tinggi dapat menarik air keluar dari sel dan menyebabkan plamolisis. Untuk tekanan osmotik ini ada halopilis, yaitu pertumbuhan optimal pada potensi air yang berkurang. Ada ekstrim halopilis yang membutuhkan kadar garam yang tinggi. Ada halotoleran, yaitu yang mentolerir beberapa pengurangan aktivitas air tetapi tumbuh paling baik dalam absensi zat pelarut yang ditambahkan. Ada xeropilims, yaitu mampu tumbuh di lingkungan yang sangat kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak saya Indah. Nutrien. Yang pertama ada air. Komposisi terbesar sitoplasma dan lingkungan sekitar mikroba pelarut nutrien osmotik. Kedua, karbon. Tulang punggung struktural makhluk hidup dibutuhkan untuk semua senyawa organik yang menyusun sel hidup. NSP, elemen atau unsur
untuk mensintesis materi seluler, protein, asam amino, DNA, RNA, dan ATP. Oksigen untuk pembentukan molekul seluler respirasi, aerob, dan anaerob. Trace elemen sebagai besar penting untuk fungsi enzim tertentu, biasanya sebagai kofaktor. Growth faktor vitamin sebagai besar fungsinya sebagai koenzim, kofaktor organik yang dibutuhkan oleh enzim tertentu agar dapat berfungsi. Next. Kelompok mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada aeroba membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Anaerobes obligat tidak membutuhkan oksigen dan dapat terbunuh oleh keberadaannya. Organisme fakultatif dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Mikroaerofil adalah aerob yang dapat menggunakan oksigen, tetapi hanya jika jumlahnya berkurang. Dan yang terakhir ada anaerob autran dapat mentolerir oksigen dan tumbuh di hadapannya meskipun mereka tidak dapat menggunakannya. Next. Pengaruh oksigen pada pertumbuhan tipe bakteri yang berbeda. Yang pertama ada obugat aerobas. Pertumbuhan hanya pada saat aerobas dibutuhkan. Fakultatif anaerobes, obligat anaerobes, pertumbuhan berdasar. Autoran aerobas, tumbuhnya menyebar, dan yang terakhir mikroaerofilis. Terus selanjutnya ada biofilm. Biofilm ini lapisan seperti mikroba berada dalam matrik yang menyusun mobilisasi, tidak bergerak atau berkumpulnya mikroba karena adanya molekul polisakarida yang mengandung DNA dan protein. Bentuknya seperti lendir. Biofilm ini berada di lingkungan air. Next. Media kultur mikroba. Yang pertama ada media kultur. Untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium, menyuplai kebutuhan nutrisi, semikali media mengandung bahan kimia, kompleks media, media secara kimiawi, dan yang terakhir reduksi metode pertumbuhan. Macam-macam media, sekretif media, senyawa yang menghambat pertumbuhan organisme, diferensial, senyawa indikator, mengatur nutrisi tambahan yang tidak dibutuhkan di darah. Bentuk media ada 3. Yang pertama media padat, semi padat, dan media cair. Next. Media kompleks. Ini media kuning, sedangkan media tidak berwarna berasal dari bahan alam yang komposisinya kimianya tidak diketahui. Next. Media selektif, diferensial, dan enriched. Media selektif, media yang mengandung penghambat untuk mikroba yang lainnya, hanya memberi sokongan atau dukungan ke mikroba yang diinginkan. Media diferensial, media yang diberikan indikator mengubah warna. Dan yang terakhir, media enriched, diperkaya dengan darah. Beberapa mikroba yang tumbuh subur karena di media ditambahkan darah. Bentuk media ada 3. Pertama agar flat, agar tegan, agar miring. Media cair, nutrient broth. Media semi-solid diberikan sedikit agar pemadap, fungsinya untuk mendeteksi mobilitas bakteri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mikroba untuk ada secang. Terus untuk memperoleh kultur murninya itu dilakukan isolasi mikro secara aseptik. Nah, setelah itu untuk pengawetan kultur bakterinya dengan cara dimasukkan ke kulkas atau dibekukan. Nah, untuk mikroba yang sangat berbahaya, itu biasanya dilakukan dengan peralatan BSL yang keempat. Nah, untuk pertumbuhan dan reproduksi mikroba. Nah, cara mereka bertumbuh atau bereproduksi yaitu dengan cara pembelahan mikroba. Nah, pembelahan mikroba ini bukan penambahan ukurannya, melainkan penambahan jumlah selnya. Nah, waktu untuk generasinya itu kebanyakan mikroba 1-3 jam. Namun ada juga yang hanya memerlukan 20 menit, contohnya seperti E. coli.
Ada juga yang lebih lama yaitu selama 24 jam, contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, faktor yang mendasar reproduksi mikroba itu karena kekurangan makanan, minuman, atau nutrisi, karena ruangnya, terus akumulasi sampah metabolisme jadi, terus ada kekurangan oksigen, dan perubahan pH serta suhu. Nah, standarnya pertumbuhan bakteri ada 4 fase. Fase pertama itu disebut dengan log fase. Nah, fase ini tuh bakteri yang baru diperkenalkan pada media baru atau adaptasi, di mana bakterinya itu diperkenalkan pada media untuk mutasi. Yang fase kedua yaitu log fase, di mana setelah beradaptasi akan mengenali tempat dan akan melakukan metabolis. Nah, yang fase 3 yaitu stationary fase, di mana ini merupakan fase tetap atau laju kematiannya sama dengan laju reproduksinya. Yang terakhir ada dead fase, yaitu sel yang mati lebih banyak daripada sel reproduksi. Cara untuk menghindari dead fase atau pencegahan fase kematian itu secara chemostat atau mainstant exponential growth, di mana bakteri dimasukkan pada media baru dengan kita memenuhi kebutuhannya. Nutrisinya tercukupi, makanan dan minumnya tercukupi, mengatur suhu dan pH-nya, serta tidak membatasi ruang. Nah, pengukuran pertumbuhan mikroba itu ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung itu ada secara viable atau plate count, di mana satuannya itu CFU. Nah, terus yang kedua ada pour plate dan spread plate. Nah, ini dua metode yang mirip-mirip dengan viable plate. Terus ada pengenceran. Kenapa dilakukan pengenceran? Karena saking banyaknya media, maka si bakteri itu akan diencerkan atau dipindahkan ke beberapa media yang dimana agar dapat dihitung. Terus dilakukan cara filtrasi, terus perhitungan mikroskop langsung menggunakan mikroskop khusus dan secara VTM metode. Nah, untuk pengukuran tidak langsung itu secara turbidity, ada aktivitas metabolik, dan secara berat kering. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurangnya materi. Dicukupkan, ditutup dengan alhamdulillah, membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.